anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bi hadi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kemarin sudah kita bahas satu dari dalil-dalil badal haji yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Sebelum melanjutkan hadis yang kedua, ada pertanyaan dari jamaah. Bolehkah sholat wajib 2 kali? Diulang maksudnya gitu ya. Bolehkah sholat wajib itu diulang sampai 2 kali? Suami saya sholat berjamaah di Masjid An-Nur, lalu pulang untuk mengimami keluarga. Jadi setelah suaminya ikut sholat fardu berjamaah, kemudian pulang. Nah, ketika pulang, boleh ndak suami ini sholat wajibnya 2 kali? Yang pertama, bermakmum atau menjadi imam di suatu masjid. Kemudian yang kedua, pulang mengimami keluarga, atau mungkin bermakmum dengan keluarga. Artinya boleh ndak sholat fardu itu diulang lebih dari 1 kali, entah 2 kali, entah 3 kali. Saya coba kembangkan dulu. Ada teman kita ini yang mewajibkan sholat jamaah gara-gara adanya hadis kalau seseorang mendengar azan wajib dihadiri. Pada suatu saat dia mendengar suara azan, katakanlah azan Isya. Akhirnya wajib menghadiri untuk ikut sholat apa? Jamaah. Katakanlah di Masjid An-Nur ini gitu. Setelah selesai berjamaah, ketika pulang dengar adzan lagi, mungkin sana lagi selesai ngaji gitu. Kira-kira wajib hadir lagi enggak? Wajib hadir lagi enggak? Ya wajib. Pokoknya dengar adzan wajib hadir. Enggak apa-apa. Ngulangi sholat fardu 2 kali enggak apa-apa. Tapi kehadiran wajib. Sholat Isya di masjid tetangga untuk yang kedua kalinya. Walaupun yang pertama kali ini menggugurkan kewajiban, yang kedua nilainya nanti sunnah, tapi kehadirannya wajib. Habis sholat kedengaran di masjid lainnya gitu, suara adzan, wajib hadir enggak? Ya wajib. Datang lagi yang masjid yang ketiga, jamaah lagi. Jadi sholat fardu itu boleh sekali, boleh 2 kali, boleh 3 kali. Tidak apa-apa. Habis sholat di sana jamaah, dengar adzan lagi.
Setelah ditelisik, suara televisi. Muadzinnya ada di Jakarta. Wajib hadir enggak? Wajib. Gitu. Pokoknya dengar azan wajib hadir. Enggak tahu ke Jakarta nih apa kira-kira ya. Jangan-jangan belum sampai Jakarta sholatnya sudah selesai. Itu konsekuensi berpikir pokoknya dengar azan wajib hadir. Berbeda yang memahami maksudnya apabila kalian mendengar fa'ajibhu itu tidak dimenai wajib hadir, tapi jawablah suara muadzin. Maka panjenengan tidak harus hadir, cukup menjawab suara muadzin. Karena ajibhu itu bisa diartikan hadirilah, bisa diartikan jawablah suara muadzin. Dengan penjelasan ini hadisnya sahih, terjemahannya sahih, pemaknanya perlu diskusi. Yang seleranya ajibhu itu hadirilah, maka dia wajib menghadiri. Yang seleranya menjawab suara adzan, ya cukup untuk menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, dijawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau muadzinnya mengumandangkan as-salatu khairum minan naum, sama jawab apa? Kau no. Nah, itu perlu diskusi. Sebelum saya lanjutkan, tadi ada yang ingin tanya, monggo. Tentang apa? Tentang, silakan. Ini Ustadz, ada lagi jamaah online kita dari channel YouTube ingin bertanya. Waduh, suka ya YouTube ya. Gara-gara ada YouTube ndak hadir ke masjid ini ya. Enak ndelok YouTube itu. Terima kasih yang lihat YouTube. Baik, cuman ini untuk namanya tidak diketahui. Iya. Tapi pertanyaan adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya mengenai hadis ini, yang artinya kain yang panjangnya di bawah mata kaki atau isbal, tempatnya adalah neraka. Dalam kurung hadis riwayat Bukhari nomor 5787. Berapa? Nomor 5787. 5787. Bukhari ya. 5787. 5787. Iya, betul. 5787, Pak. Masya Allah, ya. Iya, sudah tua. Ini pertanyaannya adalah, apakah hukum kalau laki-laki bercelana atau bersarung isbal ketika sholat? Itu Ustaz, terima kasih. Terima kasih. Saya coba dulu ya. Mudah-mudahan sesuai dengan yang ditanyakan. Karena penemuan Bukhari itu macam-macam. Ada versi standar internasional, ada versinya Dr. Bugho, ada versinya Muhammad Fuad Abdul Baqi, ada versinya Bimbas, ada versi India, Adomi. Saya coba, ini versinya Samila. Klik. Oh, benar, alhamdulillah. Ya. Saya copy ya, saya copy biar bisa dinikmati lewat YouTube. Biar bagus saya gunakan ya, ini. Nah,
Hadis Sahih Bukhari nomor 5787. Qala haddatsana Adam, qala haddana Syu'bah, qala haddatsana Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maghburi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, ini hadis qauli, langsung pernyataan dari Rasul. Ma asfala minal ka'baini, pakaian yang sampai melebihi di bawah mata kaki, minal izar, entah berupa sarung, bisa berupa celana, fafinnar, diancam tempatnya di neraka. Ini yang dinamakan pakaian isbal. Pakaian isbal. Lawannya isbal apa? Tidak isbal. Ada yang terjemahkan cingkrang gitu. Jadi gitu. Ma asfala, apa yang berada di bawahnya minal ka'baini, dari mata kaki, minal izar, dari jenis sarung, bisa juga celana, fafinnar, tempatnya di neraka. Kalau tempatnya di neraka, sinyal boleh apa tidak? Tidak boleh, itu sudah ancaman. Pertanyaannya, di bawah mata kaki berapa senti? Tolong dihitung. Kira-kira di bawah mata kaki berapa senti? Yang menjawab, saya komentari, hadisnya palsu. Kenapa palsu? Zaman Rasul tidak ada sentimeter. Ngotot sampean tetap hadisnya palsu. Kalau bingung, minta kajian hadis yang lain. Ya, ini namanya kajian hadis secara tematik. Nanti ketemu, kalau sudah pakaian di bawah mata kaki, itu irha, berarti pakaiannya, sarungnya, celananya nyaruk bumi. Ini merespon pakaian penguasa Romawi. Kalian jangan seperti mereka. Rajanya duduk, rakyatnya disuruh berdiri. Enggak. Kalau imamnya duduk, sholatlah kalian dengan duduk. Itu rangkaiannya begitu. Kalau imamnya berdiri, sholatlah kalian dengan berdiri. Walaupun menurut Imam Asy-Syafi'i, hadis ini mansuh, hukumnya terhapus. Dari mana tahu? Di akhir hayat Nabi, beliau itu sakit, sholatnya sambil duduk. Ketika makmum ikut dengan duduk, diberi isyarat untuk tetap berdiri. Nah, ini jelas hadis yang mutaakhir. Sehingga tidak harus sekarang kalau imam duduk, makmum harus duduk. Enggak. Itu ceritanya. Tapi yang ini jangan berpakaian ala mereka. Lah pakaian mereka itu nyaruk bumi kayak kemanten itu loh. Jadi raja itu pakai pakaian kayak kemanten begitu, nyaruk bumi. Ini untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Itu satu. Ada di sini yang celananya sampai nyaruk bumi? Tidak ada. Yang kedua, kalau kita hidup zaman Rasul, siapa sih di antara kita yang punya 2 lembar kain? Gamis itu wujudnya lembaran kain.
Lah di saat orang tidak punya gitu kok ada orang ya sampai berpakaian nyaruk bumi. Kata Rasul ada unsur satu, riya. Tempatnya nanti di neraka. Yang kedua, sombong. Tempatnya neraka. Yang ketiga, tasabuh dengan wanita. Tempatnya nanti neraka. Yang keempat, najis bisa menjadikan sholatnya batal. Di Sunan Abi Dawud dijelaskan begitu. Itu ceritanya, ilahnya ada. Kenapa diancam neraka? Ada unsur sombong, ada unsur riya, ada unsur tasabuh, ada unsur najis, bahkan yang kelima ada unsur mubadzir. Kalau sudah mubadzir tempatnya neraka. Lah Abu Bakar itu sering pakaiannya melorot, yastarhi, sampai nyaruk bumi. Tapi Abu Bakar itu ya ta'ahad, selalu berupaya diangkat lagi, kemudian melorot lagi, diangkat lagi, melorot lagi. Tanya kepada Rasul, Kanjeng Nabi, pakaian saya yastarhi, sampai nyaruk bumi. Saya sudah angkat, melorot lagi. Apa kata Rasul? Kamu tidak termasuk orang sombong. Boleh apa tidak? Boleh. Kalau substansinya di bawah mata kaki otomatis neraka. Rasul itu tarkul bayan an waktil hajah la yajuz. Rasul harus bilang kepada Abu Bakar, gini Abu Bakar, kalau kamu angkat melorot, kamu angkat melorot, ikat kayak jojon, itu harus begitu. Kalau substansinya irha, nyaruk bumi, otomatis masuk neraka. Itu bicara hukum itu harus ada ilahnya. Saya termasuk kurang setuju. Pokoknya walaupun isbal ndak sombong ndak apa-apa, kurang setuju saya. Tetap kalau bisa jangan isbal, karena orang ndak tahu isi hatinya gitu loh. Maka mohon maaf Bapak Ibu, kalau nanti melihat saya, celana saya sampai nyaruk bumi, ojo dirasani. Jangan dibicarakan, tanya, Ustadz, kok celana sampai nyaruk bumi? Mudah-mudahan saya punya jawaban alasan. Iya, kali ini saya memang nyaruk bumi. Kenapa Ustadz? Kaki saya godiken gitu. Nek ini dirubung lalat. Jangan disalahkan orang lain itu. Mungkin punya alasan tertentu. Itu yang berkali-kali saya ingatkan, jangan menilai orang lain dengan kacamata sendiri. Apa yang Anda anggap buruk belum tentu buruk menurut orang lain. Apa yang kita anggap baik belum tentu baik menurut orang lain. Ayo diskusi. Bisa dipahami sudah? Yang tanya tentang apa tadi, tentang monggo ya, lupa saya. Monggo tes. Iya, tadi tentang baca Quran ya Pak? Iya. Oh nggih. Itu Ustaz, ketika sholat
kemudian membaca Al-Quran dalam artian dengan mushaf atau dengan HP ketika ngimamin sholat. Gimana itu hukumnya? Oh ya, terima kasih. Beliau ini tempatnya curhatnya umat gitu. Makanya tadi yang bertanya awalnya siapa tadi? Masyarakat. Oh, Mas ya nggak apa-apa, diwakili ya. Boleh enggak sholat dengan pegang mushaf, kan gitu ya? Itu pertanyaannya kan gitu. Saya mungkin jadi imam atau jadi makmum, boleh enggak sholat sambil pegang mushaf? Kira-kira ada hadisnya? Kira-kira? Ada. Enggak ada. Wong mushafnya belum ada. Belum ada mushaf. Jadi mushaf seperti ini zaman Rasul belum ada gitu loh. Zaman Abu Bakar baru ada. Nah, sekarang saya balik bertanya dulu. Sampai ingin jawaban model Muhammadiyah atau model Salafi? Itu dulu. Dua-duanya. Dua-duanya. Kalau model Muhammadiyah tidak mau berdalil kecuali dengan hadis yang sahih, hadis yang makbul. Tidak akan ketemu hadisnya. Kenapa? Mushaf ini belum ada zaman Rasulullah. Ngeyel gimana? Tidak ada. Jadi sumber hukum itu hanya Quran dan hadis. Karena tidak ada tuntunan, berarti tidak boleh. Itu jawaban model Muhammadiyah. Gitu. Kalau model Salafi lain, ditemukan asar. Asar itu bukan hadis, bukan dinisbatkan kepada Rasul, tapi dinisbatkan kepada sahabat. Karena teman Salafi, salafus soleh itu jaminanmu mutu sebaik-baik kurun. Itulah namanya manhaj, pola fikir. Maka ketika saya ditanya gitu, saya pikir dulu, yang tanya ini mau jawabannya model Muhammadiyah atau model Salafi. Nah, kalau model Salafi ditemukan asar. Zakwan, budak kemerdekaannya Aisyah ini pernah ngimami dengan membawa mushaf. Lain loh, mushaf dengan Quran lain, Mbak. Kalau Quran satu ayat itu namanya Quran. Tapi kalau mushaf sudah terjilid jadi buku gitu. Dan menurut sejarah baru muncul pada waktu zaman Abu Bakar. Itu pun asal desakan Umar. Awalnya Abu Bakar tidak mau mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Tapi Umar mendesak, khawatir nanti para hufat ini wafat, belum terkodifikasi, belum jadi mushaf. Maka kalau kita hidup zaman Rasul, zaman sahabat, tulisannya di mana kira-kira, Pak? Macam-macam, bisa di pelepah kurma, bisa di kulit. Belum ada kertas ya dulu ya Pak ya. Surat menyurat pun ditulis di atas kulit, misalnya begitu. Kebetulan saya sudah masukkan kasus ini dalam buku Tahsin Sholat. Kemana ini? Kemana ini? Ini dalam buku Tahsin Sholat
untuk melihat daftar isinya. Oh, gini aja kok repot. Saya tulis Dzakwan. Pencarian. Klik. Nah, ini kebetulan udah kebesaran ya Pak ya. Membaca Al-Quran dengan memegang mushaf. Sudah saya masukkan dalam buku Tahsun Sholat. Di zaman sahabat, Aisyah pernah diimami oleh mantan budak yang telah dimerdekakan, maula, yang bernama Dzakwan. Sewaktu mengimami, ia sambil pegang mushaf, gitu loh. Walaupun asar ini nilainya hasan, namun validitasnya perlu dipertanyakan. Jadi hasil studi sanad hadis ini belum sampai sahih, karena ada yang hafalannya kurang pas, turun derajatnya menjadi hadis hasan. Ijma ulama, insya Allah termasuk Muhammadiyah, hadis hasan itu bisa diamalkan. Ini bukan hadis, ini asar, perilaku sahabat. Maka Muhammadiyah tetap tidak gunakan. Tapi teman salafi ngajeni, karena mereka lah yang paling mengerti tuntunan Rasulullah. Ya sudah. Namun validitasnya perlu dipertanyakan, karena wujud mushaf waktu itu tidak sesimpel dewasa ini. Anggap hadis ini sahih, asar ini sahih. Kira-kira Dzakwan bawa mushaf itu berapa kilo? Saya pernah melihat di Museum Mushaf Medina yang dianggap paling tua, tulisan tangan, lebarnya itu 1,20 meter, panjangnya 1,60 meter. Kalau jadi sampai masuk pertama kali Makrot Al-Quran, pertama kali ditunjukkan mushaf yang dianggap tertua yang dimiliki oleh Museum Medina. Tapi kalau sampai melihat Quran yang apa judulnya itu, sampai ditunjukkan sejarah Quran abad pertama, Pak. Abad kedua, manuskripnya loh, tulisannya. Waduh, koyok ceker ayam gitu. Nggak akan bisa baca sampean. Belum ada titiknya, belum ada komanya, apalagi penomoran ayat. Saya temukan kemarin terbitan mana itu, saya lupa. Di kata pengantarnya ada sejarah Quran abad pertama, abad kedua, begitu. Sampai nanti pada zaman Utsman. Nah, yang sampai kepada kita adalah mushaf Rasm Utsmani. Itu ceritanya. Maka tulisan Maliki nggak ada alifnya. Mim, lam, kaf. Ada yang membaca Maliki, ada yang membaca Maliki. Ya, dulu belum ada harokatnya. Itu zaman Turki ini kira-kira abad ke-6. Danio abad sebelumnya. Lebarnya 120, panjangnya 160, tebalnya itu kira-kira ya 60 cm. Terus digowo waktu jadi imam, kuat apa enggak kira-kira. Ini yang kadang-kadang orang tidak berpikir, jadi pikirnya tekstual, teksnya gitu selesai gitu loh. Padahal kita harus berpikir,
Andaikan teks itu bisa diamalkan, kayak apa wujudnya mushaf? Saya tidak bisa bayangkan. Bisa digambarkan jika wujud mushaf waktu itu berupa lembaran-lembaran dari kulit, maka betapa beratnya sholat sambil membawa mushaf waktu itu. Namun orang yang memahami asar ini secara tekstual, teman salafi memang begitu. Tidak usah mikir-mikir, pokoknya teksnya gitu ya sudah. Tentu mereka tidak perlu mempertanyakan validitas. Itu sebabnya saya tidak boleh menyalahkan gitu loh Pak. Karena memang pola pikirnya seperti itu. Tinggal mendoakan aja. Ini asarnya. An Hisam bin Urwah an Abi Urwah kanat Aisyah ya ummuha indaha dzakwan minal mushaf. Dinarikan Hisam bin Urwah dari bapaknya, Aisyah diimami oleh mantan budaknya Dzakwan dengan memegang mushaf. Ini ada di Bukhari secara mu'allaq. Mu'allaq itu tanpa sanad. Hadisnya mu'allaq, ujuk-ujuk ada hadis tanpa sanad. Bukan Bukhari dalam sahihnya. Kalau dalam sahihnya harus ada sanadnya. Dikeluarkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta nomor 306. Untuk itu seyogyanya imam atau siapapun membaca Al-Quran dengan sekedar kemampuannya agar tahsin sholat dapat digapai semaksimal mungkin. Karena pelatihan yang saya adakan itu tahsin sholat, sudahlah teman-teman, tidak usah memaksakan. Kalau memang tidak hafal ya sudah, jangan dipaksakan. Saya menyaksikan beberapa kasus di Surabaya itu ada tren satu malam satu juz, sehingga nanti Ramadan khatam. Kalau usianya Ramadan 29 hari, hari yang ke-29 2 juz. Bagus saya rasa. Ada kasus apa? Imamnya megang mushaf kecil itu. Mushafnya jatuh. Waduh, sudah. Repot sudah. Repot sudah. Ini kasus yang pertama. Kasus yang kedua, setiap Ramadan saya ke Bontang, ke 10 perusahaan itu. LNC, PKT, anak PKT, anak perusahaan PKT, Chevron, Total, Istiqomah. Itu di depan imam itu ada mushaf besar sekali. Saya belum pernah nemukan di sini. Mungkin 4 kali yang saya miliki yang besar itu. Begitu membaca Quran, kena kipas angin, melewayu dia. Saya saksikan, saya di belakang imamnya. Ini terjadi betul, ini bukan fiktif, enggak. Kasus berikutnya, di Bungurase itu ada perumahan pajak kalau nggak salah ya gitu. Kalau nggak salah itu. Ramadan saya diminta datang ke sana, diberitahu oleh takmir, mohon maaf Ustaz, imamnya sudah ada, Ustaz tinggal ceramah, alhamdulillah gitu. Ya sudah. Begitu imam ini mengimami, kok yang dibaca surat Al-Hajj, kebetulan saya hafal gitu loh Pak. Hak Pak, bacaannya banyak yang keliru. Sebelum saya mengingatkan, didahului orang yang saya tidak tahu, suaranya lebih dulu dari saya. Setiap saya ingin mengingatkan, didahului lagi oleh orang lain.
Entah karena apa, imannya terlalu cepat, loncat sampai 3 ayat. Waduh, sudah tidak bisa mengingatkan saya. Gitu. Habis sholat selesai, ternyata apa? Ini imam bon-bonan, Pak. Ngerti bon-bonan ya gitu. Khusus untuk Ramadan, targetnya khatam Quran. Nah, imam ini punya pemandu, ndelik di bawah mihrab gitu loh. Lah saya tahu kan mau ceramah, dia keluar. Walah. Tiba ya ada yang mandu toh gitu loh. Gitu. Makanya ketika saya mau ngimami, mengingatkan, didahului oleh pemandunya itu. Terus saya sampaikan, kayaknya tadi ada yang loncat. Iya, ada yang loncat 3 ayat Ustaz gitu. Kenapa dipaksakan kalau memang tidak mampu? Lagi pulang nanti pandangannya nggak ke tempat sujud. Nanti pandangannya ke mushaf. Maka saya mana misalnya teknologinya diganti, cetet langsung keluar tagnya, cetek keluar tag berikutnya, didesain setiap rakaatnya, kan enak. Lampunya mati, wassalam. Iya, padahal nasihat Rasul itu biar kita nikmat sholat, sudah baca semampu kita, jangan memaksakan diri. Itu ceritanya. Ini sudah dasarnya asar, hadisnya asarnya ndak sahih, validitasnya bermasalah. Ya itulah namanya pola pikir tekstual, pokoknya teksnya layak digunakan, pakai. Ya sudah, saya ndak perlu nyalakan. Saya hanya mengingatkan, hai teman-teman, ada orang itu datang ke Rasulullah sampai Fatihah itu loh ndak hafal. Karena Al-Fatihah ndak hafal, solusinya sudah gantilah tasbih, tahmid, takbir dan tahlil dan takbir. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Selesai. Padahal ditemukan hadis tidak ada sholat tanpa Al-Fatihah. Oh, enggak berlaku bagi yang memang belum mampu. Jadi orang mu'alaf di zaman Rasul itu tidak dibebani taklif, sholat enggak, puasa enggak, zakat enggak. Mereka hanya dibimbing, dibentengi dengan yang namanya kalimat thayyibah. Diajari memperbanyak subhanallah, takbir Allahu akbar, tahmid alhamdulillah. Dulu belum masuk Islam, kesandung meso-meso. Masuk Islam diganti apa? Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Dulu sebelum masuk Islam, lihat cewek cantik ngomong apa? Aduhai. Setelah masuk Islam ngomong apa? Ya pertama kali ya alhamdulillah gitu. Setelah itu astagfirullah gitu. Khawatir nanti jadi syihabi iblis yang masuk ke dalam dada, dari mata turun ke hati, wassalam. Jadi begitu kira-kira. Jadi sudah ini asar, sudah nilainya ndak sahih, validitasnya bermasalah, mau apa? Maka saran saya, sudahlah jangan memaksakan diri. Itu akan sholat lebih nikmat, pandangan mata tertuju tempat sujud, kehusuan akan bisa kita gapai. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Billahi hidayah wa taufik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.